Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dalam pendapatan nasional. Nah, dalam pendapatan nasional ada beberapa konsep. Yang pertama itu konsep produk domestik bruto atau PDB, atau yang kita kenal dalam bahasa Inggrisnya itu Gross Domestic Product atau GDP. Nah, kalau kita bahas produk domestik bruto atau PDB, ini yang dimaksud adalah seluruh hasil produksi barang maupun jasa yang dihasilkan di wilayah negara tertentu. Jadi yang dihasilkan oleh warga negaranya maupun oleh warga negara asing. Kita katakan di Indonesia. Jadi dalam PDB ini yang dihitung seluruh aktivitas hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan yang ada di Indonesia, baik oleh masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri yang bekerja di Indonesia. Jadi rumusnya adalah PDB sama dengan hasil produksi warga negara ditambah hasil produksi warga negara asing. Jadi itu konsep yang pertama tentang produk domestik bruto. Nah, yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB, yang dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan Gross National Product atau GDP. Nah, kalau kita membahas tentang PNB ini yang dihitung itu hasil produksi masyarakat atau warga negara yang kata kuncinya adalah warga negara. Baik yang berproduksi di dalam negeri maupun yang berproduksi atau bekerja di luar negeri, tanpa mengikutkan hasil produksi atau hasil produksi dari warga negara asing yang bekerja di dalam negeri. Contoh di Indonesia, warga negara Indonesia ada yang bekerja di Indonesia sendiri maupun bekerja di negara lain. Nah, itulah yang dihitung sebagai PNB. Tapi warga negara asing yang bekerja di Indonesia tidak termasuk dalam perhitungan produk nasional bruto. Jadi kata kuncinya adalah nationality atau kewarganegaraannya. Nah, rumusnya itu PNB sama dengan hasil produksi warga negara dalam negeri ditambah hasil produksi warga negara di luar negeri. Atau bisa juga PNB sama dengan PDB ditambah hasil produksi warga negara luar negeri dikurang hasil produksi warga negara asing di dalam negeri. Nah, baik, yang ketiga adalah produk nasional neto atau net national product. Nah, produk nasional neto ini ya didapat dari perhitungan PNB tadi ya, produk nasional bruto dikurang dengan penyusutan. Penyusutan apa? Penyusutan barang modal. Barang modal itu apa? Kita contohkan mesin produksi ya. Jadi mesin produksi yang ada di Indonesia kita contohkan bernilai 10 miliar ya. Nah, jadi penyusutannya itu berapa? Mesin yang berharga 10 miliar ini akan habis dipakai atau tidak layak digunakan dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi dalam 1 tahun penyusutan barang modal tadi adalah 1 miliar ya. Nah, jadi dalam perhitungan produk nasional neto ini ya, hasil dari PNB tadi dikurang oleh penyusutan. Nah, penyusutan ini tidak bisa pasti angkanya. Jadi penyusutan ini adalah perkiraan. Nah, baik, kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat itu produk nasional neto atau net national income. Nah, ini adalah ya pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi. Jadi balas jasa di sini ya. Katakan balas jasanya itu hasil kerja dari tenaga kerja ya. Jadi tenaga kerja itu mendapatkan penghasilan yang nantinya akan dikurangi oleh pajak tidak langsung. Jadi rumusnya tadi
Produk nasional neto ya, sebelumnya kita tadi hitung produk nasional neto dikurangi oleh pajak tidak langsung, itulah nanti yang dikatakan pendapatan nasional neto atau hasil yang diterima oleh tenaga kerja atau hasil keringat dari orang-orang yang bekerja. Nah, lanjut yang kelima adalah pendapatan perseorangan. Nah, kalau tadi produk nasional neto itu seluruh warga yang mendapatkan balas jasa, yang kelima ini adalah pendapatan perseorangan. Nah, pendapatan perseorangan ini bisa didapat dari mana? Tadi produk nasional neto seluruhnya dikurangi oleh pajak perusahaan, ya, dikurangi lagi oleh iuran-iuran yang membebani masyarakat itu, kemudian dikurangi lagi nanti oleh laba yang ditahan untuk perusahaan, kemudian dikurangi lagi oleh transfer payment, ya. Transfer payment ini bukan dikurangi, ditambah oleh transfer payment. Transfer payment ini adalah penerimaan yang bukan hasil dari produksi. Contohnya apa? Contohnya dana pensiun. Nah, jadi pendapatan perseorangan itu jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing masyarakat, termasuk penghasilan yang didapat tanpa harus bekerja, misalnya yang sudah pensiun tadi, ya. Nah, baik, yang keenam adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, mana pendapatan yang siap dibelanjakan? Pendapatan yang siap untuk dibelanjakan itu adalah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan perseorangan tadi dikurang oleh pajak langsung. Pajak langsung itu apa? Pajak penghasilan contohnya. Jadi penghasilan yang didapat, katakan seseorang mendapatkan penghasilan 10 juta dalam 1 bulan, maka dalam setiap tahun dia akan dikenakan pajak penghasilan, ya. Setelah dikurang oleh pajak penghasilan, itulah yang siap untuk dibelanjakan. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.